Trio Lionel Messi, Neymar, dan Luis Suarez pernah dianggap sebagai trisula paling mematikan yang menghiasi lapangan hijau. Bersama FC Barcelona, kombinasi yang dikenal dengan sebutan MSN itu menebar teror di Eropa dan menjadi standar emas trio penyerang modern. Hingga kini, belum ada kombinasi lain yang benar-benar mampu menyamai harmoni, produktivitas gol, serta pengaruh besar mereka dalam perebutan gelar domestik maupun kontinental. Namun, musim 2020-2026 menghadirkan penantang baru dari FC Bayern Munich. Trio Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz tampil eksplosif dan mulai memancing perbandingan dengan legenda MSN. Produktivitas, variasi serangan, dan konsistensi mereka membuka perdebatan baru. Apakah dominasi trio Barcelona akhirnya menemukan pesaing yang sepadan? Net Goal Plus kali ini akan mengulas seberapa jauh Kane Olise Diaz bisa mengancam status legendaris MSN. Simak ulasannya sampai tuntas. Dalam satu musim, trio MSN, Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar pernah menebar teror dengan kontribusi gol menyentuh 122 biji pada musim 2015-2016 bersama FC Barcelona. Torehan luar biasa tersebut membuat status mereka sebagai trio paling mematikan tetap bertahan hingga saat ini. Produktivitas, konsistensi, dan dampak kolektif yang mereka hadirkan dalam satu musim menjadi standar yang belum tersentuh selama hampir satu dekade. Namun, status fenomenal itu kini terancam digusur. Pada musim 2025-2026 muncul trio baru yang mulai merusak dominasi catatan MSN. 3 serangkai tersebut berasal dari FC Bayern Munich, yakni Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz. Kombinasi ketiganya musim ini bahkan sudah menembus 118 kontribusi gol dan assist menurut catatan Transfermarkt, termasuk setelah kemenangan 3-0 atas Werder Bremen. Dalam laga tersebut, Kane mencetak 2 gol dan 1 gol lainnya disumbangkan oleh Leon Goretzka. Menariknya, Kane juga mengukir sejarah sebagai pemain asal Inggris pertama yang mencapai 500 gol dalam karier profesionalnya. 2 gol ke gawang Bremen membuat striker berusia 32 tahun itu mengoleksi 41 gol dari 35 penampilan di semua kompetisi musim ini, ditambah 5 assist dalam periode yang sama, sebuah angka yang menegaskan perannya sebagai mesin gol utama di Rotten. Kane mencapai tonggak 500 golnya dalam 744 pertandingan sepanjang karier profesionalnya, sebuah catatan yang menempatkannya di jajaran elit pencetak gol dunia. Dalam perbandingan kecepatan mencapai angka tersebut, hanya Lionel Messi 636 laga dan Robert Lewandowski 734 laga yang mampu melakukannya lebih cepat. Artinya, Kane bahkan menorehkan rekor tersebut dengan jumlah pertandingan yang lebih sedikit dibanding Cristiano Ronaldo dan Luis Suarez, mempertegas statusnya sebagai salah satu striker paling konsisten dan produktif dalam satu dekade terakhir di level klub maupun internasional. 2 rekan Kane pun tampil tak kalah garang. Michael Olise telah mencatatkan 13 gol dan 25 assist dalam 34 laga di berbagai kompetisi musim ini, menjadikannya salah satu penyuplai bola terbaik Bayern. Sementara itu, Luis Diaz, ex-winger Liverpool FC, mengemas 19 gol dan 15 assist dari 32 pertandingan. Penampilan fenomenalnya terlihat saat mencetak 3 gol dan 2 assist dalam kemenangan 5-1 atas TSG 1899 Hoffenheim pada Spieltag ke-21 Bundesliga awal Februari lalu. Jika seluruh angka tersebut digabungkan, kontribusi gol trio Kane Olise Diaz mencapai 118 butir. Dengan musim yang masih berjalan, bukan tidak mungkin angka itu melampaui 122 kontribusi gol milik MSN pada 2015-2016. Tak mengherankan jika status legendaris trio Barcelona kini mulai terancam oleh ledakan produktivitas 3 serangkai anyar milik Bayern München musim ini. Dengan kombinasi Harry Kane sebagai finisher utama dan Michael Olise sebagai kreator serangan, ditambah kontribusi agresif Luis Diaz dari sisi lapangan, FC Bayern Munich tampil semakin komplit di lini depan.
Kane memberi jaminan ketajaman di kotak penalti, Olise menghadirkan visi serta distribusi bola yang presisi, sementara Dias menawarkan kecepatan, penetrasi, dan fleksibilitas posisi. Kombinasi ini membuat pola serangan Bayern sulit ditebak dan tidak bergantung pada satu jalur saja. Secara struktural, keseimbangan ini menciptakan variasi ancaman. Ketika lawan fokus menutup ruang Kane di tengah, Olise mampu mengalihkan serangan melalui umpan terobosan atau switching play yang membuka ruang bagi Dias. Sebaliknya, ketika sisi sayap dikunci, Kane tetap menjadi target mematikan lewat pergerakan tanpa bola dan penyelesaian klinisnya. Sinergi ini menjadikan Bayern bukan sekadar tajam, tetapi juga efisien dalam mengonversi peluang menjadi gol. Produktivitas lini depan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Bayern tidak hanya menargetkan dominasi di Bundesliga, tetapi juga siap bersaing serius di Liga Champions UEFA. Secara historis, Bayern selalu dikenal sebagai tim dengan mentalitas Eropa yang kuat, dan musim ini kedalaman serta efektivitas lini serang mereka memberi dimensi tambahan. Ketika sebuah tim memiliki mesin gol konsisten sekaligus kreator produktif, peluang untuk melangkah jauh di fase gugur otomatis meningkat. Lebih dari sekadar angka statistik, yang membuat trio ini berbahaya adalah konsistensi performa dalam laga-laga penting. Mereka tidak hanya tampil dominan melawan tim papan bawah, tetapi juga mampu menentukan hasil saat menghadapi tekanan tinggi. Hal ini menjadi indikator bahwa Bayern sedang membangun momentum yang stabil, bukan sekadar ledakan sesaat di awal musim. Jika performa Kane, Olise, dan Dias terus terjaga hingga akhir musim, Bayern Munchen berpotensi menjalani kampanye yang akan dikenang sebagai salah satu yang paling dominan dalam sejarah klub. Bukan hanya karena jumlah gol yang dicetak, tetapi karena cara mereka mengontrol pertandingan, mengintimidasi lawan, dan menjaga standar tinggi di setiap kompetisi yang mereka jalani. Jika berbicara soal trio terbaik dalam sejarah FC Bayern Munich, publik tentu akan teringat pada era emas yang dipimpin oleh kombinasi Arjen Robben, Frank Ribery, dan Robert Lewandowski. Meski tidak selalu bermain sebagai trio murni dalam satu garis waktu yang identik, ketiganya menjadi simbol dominasi Bayern di era 2000-an. Robben dan Ribery, yang dikenal dengan julukan Robbery, menjadi motor serangan dari kedua sisi sayap, sementara Lewandowski hadir sebagai mesin gol utama di kotak penalti. Pada musim 2012-2013, Bayern meraih treble winner dengan menjuarai Bundesliga, DFB Pokal, dan Liga Champions UEFA, menegaskan fondasi kejayaan era tersebut. Secara karakter permainan, trio Robben, Ribery, Lewandowski mengandalkan eksplosivitas sayap dan pola serangan yang sangat direct. Robben dengan cut inside kaki kirinya dan Ribery lewat dribble agresifnya menjadi sumber suplai utama bagi Lewandowski. Ketika Lewandowski mencapai puncaknya, terutama musim 2019 sampai 2020 saat Bayern kembali meraih treble, ia mencetak 55 gol di semua kompetisi, memperlihatkan bagaimana sistem Bayern kala itu benar-benar terbangun untuk memaksimalkan striker nomor 9 klasik. Dominasi mereka tidak hanya terlihat dari gelar, tetapi juga dari konsistensi Bayern mencapai semifinal atau final Liga Champions dalam beberapa musim berbeda. Kini, trio Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz menawarkan identitas yang sedikit berbeda. Jika Robben dan Ribery bertumpu pada duel individu dan eksplosivitas sisi sayap, generasi baru ini lebih cair dan fleksibel dalam rotasi posisi. Kane tidak sekadar finisher, tetapi juga mampu turun menjemput bola. Olise berperan sebagai kreator modern dengan volume assist tinggi, sementara Diaz memberi kedalaman lewat mobilitas tanpa bola. Perbandingan dua era ini bukan sekadar soal jumlah gol, melainkan tentang bagaimana Bayern terus berevolusi tanpa kehilangan DNA menyerang mereka. Sebuah kesinambungan yang memperkuat status klub sebagai salah satu raksasa paling stabil di Eropa. Dominasi lini depan musim ini otomatis memunculkan pertanyaan besar soal keberlanjutan proyek FCE Bayern Munich. Dalam sejarahnya, Bayern memang relatif stabil dalam mempertahankan pilar utama, tetapi performa eksplosif para pemain kunci selalu mengundang perhatian pasar. Klub-klub dari Premier League maupun La Liga dikenal agresif ketika memburu pemain yang sedang berada di puncak performa. Jika produktivitas trio ini terus meroket hingga akhir musim, godaan finansial dan proyek olahraga dari luar Jerman bisa menjadi ujian tersendiri bagi manajemen Bayern.
Situasi ini tentu berbeda untuk sosok seperti Harry Kane yang masih terikat kontrak jangka panjang dan direkrut sebagai pusat proyek jangka menengah. Namun, dalam dinamika sepak bola modern, stabilitas skuad sangat dipengaruhi oleh keberhasilan di Eropa. Semakin dalam langkah Bayern di kompetisi antar klub tertinggi, semakin besar pula daya tawar klub untuk mempertahankan bintangnya. Sebaliknya, kegagalan di fase krusial seringkali memicu evaluasi besar, baik dari sisi pemain maupun arah kebijakan transfer. Disinilah ujian sesungguhnya hadir, fase gugur Liga Champions UEFA. Secara historis, kompetisi ini tidak hanya menuntut konsistensi, tetapi juga ketangguhan mental di laga dua leg yang penuh tekanan. Banyak tim tampil dominan di liga domestik, namun goyah ketika menghadapi atmosfer malam besar Eropa. Bayern sendiri memiliki tradisi kuat di turnamen ini dengan 6 gelar sepanjang sejarah, tetapi setiap generasi selalu diukur dari performanya di perempat final, semifinal, atau final.